buruknya lebih banyak, baiknya sedikit. Ada baiknya. Iya. Baiknya seperti apa? Artinya apa yang kami rasakan ya, yang kami alami ya. Mas kan tadi kan Bang Sunan bilangnya Ali segera ditetapkan jadi tersangka. Kalau Mbak Asri sendiri harapannya apakah sama atau gimana nih? Sama. Jadi tersangka. Harus dipertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di sini. Jelaskan Bang, kabarnya sudah ada surat putusan dari buat Aska sendiri. Ya, alhamdulillah kami kemarin sudah mengambil putusan atau ketetapan dari pengadilan terkait dengan adanya gugatan dari pemohon saudara A terhadap klien kami Ibu Aska. Adapun putusannya alhamdulillah itu ada di pihak kami karena gugatan dari pihak pemohon, yaitu dari tim kuasa hukum Alif sendiri, itu ditolak. Ya, adapun alasan-alasan penolakannya seperti apa, ya mungkin bisa ditanyakan langsung dengan Pak Eri yang bersidang. Gimana Pak Erik? Gimana Bang Eri? Ya, baik. Jadi selaku ketua tim di sini Pak Sunan Kalijaga dengan timnya, ada saya, ada Pak Agus, ada Pak Ustaz Said, ada juga Pak Ito gitu. Artinya begini, salinan putusan ini telah kami terima secara resmi, di mana majelis yang menangani, memeriksa, pengadilan memutuskan dalam pertimbangannya bahwa di dalam dalil posita permohonan yang dimajukan oleh pemohon itu dengan petitumnya itu tidak saling berhubungan. Salah satu itu pertimbangan daripada majelis hakim yang mengenai perkara akwa ini. Gitu. Salah satu untuk membuktikannya itu adalah mengenai dimajukannya tentang talak bain sugro, gitu. Di dalam petitumnya yang sebetulnya kan hal itu merupakan bila mana itu dimajukan oleh si istri kepada suami. Itulah yang dimaksud dengan salah satunya itu tidak ada kesinambungan, tidak saling mendukung. Itu bukan suami yang mengajukan. Aska sendiri gimana mungkin menanggapi ya, udah keluar putusan ini mungkin? Syukur aja sih kalau ditolak dari ditolak. Berarti soal hak asuh ke tangan kamu ya, dalam artian ya, atau seperti apa nih Bang? Ya, sampai saat ini masih Alisa masih di bawah pengasuhan daripada ibu kandungnya. Ya, nanti mungkin juga sama-sama kita bisa lihat bahwa yang dimasukkan dari gugatan pihak pemohon itu juga tidak bisa dibuktikan, ya. Kalau dibilang ibunya tidak cakap untuk mengurus anak, ya, lalu tidak mempunyai pekerjaan yang tetap untuk menghidupi anaknya, untuk memberikan pendidikan, ya nanti kita sama-sama juga bisa melihat melalui akun Instagram milik pribadi klien kami. Di situ terlihat jelas bahwa setiap harinya Alisa itu dalam keadaan ya sehat, dalam keadaan bahagia bersama ibunya, ya. Terus juga pendidikannya juga diberikan oleh ibunya, sehingga apa yang disampaikan di dalam permohonan ya itu kami rasa kurang tepat. Kalau boleh tahu, orang menggugat itu pasti punya alasan, tapi gugatannya sudah tidak dapat diterima, artinya ditolak karena tidak memenuhi. Artinya yang mau saya sampaikan memang dari awal, ya, dari awal si pemohon ini bukan hanya kasus perdatanya saja, dari pidananya juga kan sampai saat ini, ya, masih berjalan terus. Kita duga ini memang niatnya memang nggak bagus. Bayangkan aja pidana udah berapa tahun. Ya kita minta supaya segera sembuh lah. Hadapilah tuntutan hukumnya di Polda Metro, ya. Ini ada apa? Sekarang posisinya alasannya seperti apa kita nggak paham. Tapi prinsipnya bahwa permohonan mereka sudah ditolak oleh pengadilan agama. Ya silakan fokus ke pidananya di Polda Metro Jaya. Hadapilah dengan gentleman. Ya, klien kami sudah menunggu keadilan sudah cukup lama, hampir 1 tahun lebih.
kami juga minta kepada Polda Metro untuk segera mengambil langkah hukum, tindakan yang tegas kepada siapapun warga negara Indonesia yang saat ini sudah dalam proses, apalagi sudah tingkatannya bukan lidik lagi, sudah tingkat penyidikan. Ya kalau saran saya tangkap dan tahan, ya, supaya tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu pikiran klien kita. Kenapa pidananya sudah seperti ini masuk lagi ke gugatan? Itu sah-sah saja, tapi kami sekarang saat ini karena gugatan ditolak, kami minta segera Polda Metro Jaya untuk memanggil yang bersangkutan, periksa dan tahan, ya, karena kasus klien kami melaporkan itu ancaman hukumnya di atas 5 tahun. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Nanti kapan sidang lanjutan lagi? Sidangnya udah nggak ada. Udah nggak ada situ. Apalagi mau disidang udah ditolak. Permohonan mereka sudah ditolak. Ini permohonannya. Putusan ini. Anda. Jadi saya kira perlu dijelaskan juga dan ditegaskan. Sudah tidak ada lagi persoalan menanyakan tentang anak-anak gitu loh. Karena ini anak di luar nikah, otomatis hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Gitu. Nah, ini kan terkait dengan salinan putusan ini sudah jelas. Gitu. Yuk sama-sama kita kooperatif ya untuk mendapatkan kepastian hukum klien kita masing-masing. Bukannya kalau misalkan kalau udah sekali mangkir nih, pasti kan kalau yang udah berapa kali mangkir nanti bisa langsung ditahan ya berarti ya, pasnya. Ya, jadi begini, itulah fungsi daripada kepolisian. Panggilan itu tidak lebih dari 2 kali, ya kan? Ini kan alasan sakit. Ya udah kalau sakit sudah sembuh datang. Makanya saya bilang gentleman jadi orang. Datang aja sendiri, tidak perlu dipanggil. Hadapi proses hukum itu dengan benar. Kalau salah pertanggungjawabkan. Ya, karena klien kami sudah cukup lama menanti keadilan itu. Jangan mengulur-ulur waktu melulu. Ya, makanya saya selalu menghimbau kepada pihak Polda Metro Jaya untuk segera mengambil langkah hukum yang tegas kepada siapapun, mau warga negara Indonesia kek, warga negara asing kek, yang tinggal di Republik ini harus taat hukum. Kalau dia tidak taat, tangkap, tahan, ya, supaya ada efek jerah pada pelaku-pelaku kejahatan lainnya di Republik ini. Cukup ya? Kalau itu tuh gimana sih kabinet pribadinya sendiri kalau di mata Aska? Buruknya lebih banyak, baiknya sedikit. Ya, ada baiknya. Iya. Baiknya seperti Artinya apa yang kami rasakan ya, yang kami alami ya. Mas kan tadi kan Bang Sunan bilangnya Alif segera ditetapkan jadi tersangka. Kalau Mbak Aska sendiri harapannya apakah sama atau gimana nih? Sama. Menjadi tersangka. Harus dipertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di sini. Itu kan merugikan banget ya. Berarti udah nggak mau secara hukum lagi yang udah langsung hukum aja. Lihat secara hukum aja langsung ya, bukan secara keluarga. Iya. Kalau mediasi udah kapok ya. Karena terakhir aja dijebak. Dijebak maksudnya apa? Jebak tuh? dalam hal Yang merekam itu. Oh, rekam video. Cuma tarik anak terus merekam pas yang pada saat saya udah naik udah emosi. pasca dengan ancaman hukuman 5 tahun nih Bang ya, kalau misalnya ya terhadap Alif kan 5 tahun ancaman hukuman penjara ya. Itu akan membuat gerah Alif nggak menurut Aska sendiri? Balik lagi ke dia sih. Kalau maksudnya kalau waras ya pasti jadi lebih baik ya. Jadi menyesal nggak sih mengambil tindakan seperti ini gitu kan jalur hukum gitu? Enggak sama sekali. Tapi Aska sendiri secara pribadi sudah memaafkan Alif. Kalau bisa nggak mau lagi. Lematin sudah pasti ya. Dan yang pastinya udah nggak mungkin bersatu lagi. Jadi nggak usah lah gugat-gugat apalah itu. Kayak yang mohon-mohon minta balikan tuh bullshit banget lah pokoknya. Aska Selama ini baru minta Berapa balikan. lama? 11 bulan. 11 Rumah tangganya 11 bulan aja. 11 bulan itu ada baiknya berapa bulan dan buruknya berapa bulan? Baiknya tuh cuman dia sering nganterin aku kemana-mana, nyeterin mobil aku, itu aja sih baiknya dia. Udah, yang buruk masih selesai. Aska, tapi setelah keluar putusan ini dari pihak sana ada yang ngubungin kamu nggak, mungkin untuk lobby minta damai lah atau seperti apa gitu, ada nggak setelah keluarnya putusan ini mungkin? Lobby-lobby gimana? Ya maksudnya mencoba menghubungi kamu gitu, Ada. mungkin buat baik-baikin atau seperti apa? Kalau kita balikan gitu kan pasti ada gitu. Nggak ada. Kalaupun itu terjadi, saya kira harusnya tentunya kan kita sama-sama advokat kan, mengedepankan profesional secara advokat kan, tentunya antara kuasa hukum, gitu loh. Hal itu juga sangat miris kalau itu terjadi ya.
maksud pada klien kami, dan begitu Pak. Iya. Oke.